Thermal properties of matter. Kita lihat di sini ada apa saja. Sebenarnya saya juga belum baca karena saya juga tadi salah baca sebenarnya. Temperatur dan skala temperatur. Di sini ada skala Celcius, ada ya seharusnya ada skala yang lain ya. Ada skala Celcius, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Dan mari kita baca dari awal. Dengan temperatur yang sama pada gambar ini, itu dia membutuhkan beberapa menit untuk menunjukkan pembacaan yang benar ya. Karena kan kalau termometer itu biasanya disimpan di suhu ruangan, dan kalau suhu manusia itu adalah 37 derajat Celcius. Kan dia ada waktu untuk naiknya suhu itu. Dan itu memberikan ide kita tentang apa itu temperatur. Sebelum kita masuk ke apa itu temperatur, kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu temperatur? Apa temperatur dan suhu itu sama? Silakan teman-teman. Gimana? Boleh lewat chat juga nggak apa? Temperatur dan suhu itu sama atau enggak? Silakan teman-teman. Ada. Gimana? Kalau oke dulu. Oke. Duluan. Jadi kalau kayaknya sih yang saya dengar, yang sering dengar tuh kalau temperatur itu ini Kak, berkaitan dengan badan gitu kan. Temperatur, kalau suhu lebih ke ruangan gitu, suhu ruangan. Lebih ke benda gitu loh. Ya sebenarnya hampir sama sih. Terus gini. Bayangin teman-teman di ruangan, Di ruangan itu ada kursi yang terbuat dari aluminium dan ada kursi yang terbuat dari kayu. Terus teman-teman pegang. Antara kursi kayu dan kursi aluminium itu suhunya sama atau beda? Temperaturnya sama atau beda? Gimana? Silakan. Gimana? Kan bisa kita bayangkan ya, ketika kita berada di dalam ruangan, ada kursi aluminium dan kursi kayu. Kita pegang, dingin mana atau mungkin panas mana. Itu kan bisa kerasa ya. Dan setelah teman-teman pikir lagi, dari yang teman-teman rasakan, itu kan bisa ngira-ngira temperaturnya lebih besar yang mana. Gimana? Terasa beda Kak. Ya, kira-kira temperaturnya sama atau beda? Lebih dingin. Kalau dingin lebih dingin yang aluminium ya Kak? Oke, kalau diukur dengan termometer nanti sama atau beda? Beda Harusnya beda sih. Mungkin. Oke. Yang lain, silakan lah jawab. Kak, saya boleh berpendapat nggak Kak? Iya, silakan. Tapi saya kurang yakin sih, saya pernah lihat itu ya, video gitu kan, dia perbandingan gitu juga antara benda yang konduktor sama insulator gitu. Jadi kalau nggak salah sebenarnya suhu dari kedua benda itu sama, cuman ada kayak gimana ya, bukan mesti juga sih. Jadi panas tubuh itu yang tersebar dari benda yang bersifat konduktor atau insulator itu yang menyebabkan kita merasakan benda itu dingin atau panas gitu. Jadi sebenarnya suhunya sama, tapi karena panas tubuh diri kita sendiri gitu. Oke, terima kasih. Gimana yang lain teman-teman? Oke, ada yang ngecat. Jadi gini. Oh, di sini juga ada bahasanya ini ya, yang saya malah kepilih semua. Ini ada sih
thermal equilibrium. Jadi di fisika panas, termodinamika, itu hukum pertamanya adalah keseimbangan termal. Ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah keseimbangan termal. Keseimbangan termal itu seperti ini, teman-teman. Kalau kita punya sebuah sebentar, saya share papan tulis kosong aja. Ini adalah suatu hal yang sangat menarik, teman-teman. Ini papan tulis putih kan? Ya. Iya, Kak. Oke, sip. Jadi, ada namanya sistem dan ada namanya lingkungan. Terus ini misalnya kayu. Kayunya saya beri warna apa ya? Warna merah. Nyambung. Sederhananya, misalnya sistem itu adalah es teh dalam gelas. Lingkungan itu ya sekitarnya, udaranya, dan ya pokoknya selain sistem kita. Dan nanti gelas itu dia dinamakan dinding pemisah. Tapi tidak terlalu paham sampai situ tidak apa-apa. Misalnya kita punya sistem A, ini C, bukan tongkat ya tongkat besi kan bisa. Dan ini B. Kalau suhu A dan suhu C itu sama, maka suhu A dan suhu B adalah sama. Saya ulangi ya. Kalau suhu A dan suhu C itu sama, maka suhu A dan B sama. Iya nggak? Kan kalau kita pikir-pikir kan gini. Kalau kita mencampur antara teh hangat dan teh panas, pastikan nanti dia akan bertemu di satu titik di antara keduanya itu kan. Nanti jadi teh sedengan. Kalau kita pikir ini juga, kalau sistem A dan C terhubung, maka dia akan setimbang. Nanti temperaturnya akan sama. Misalnya A ini asalnya lebih panas. Misalnya 100 derajat misalnya, yang B lebih dingin. Misalnya 0 derajat misalnya. Nanti kan C ini misalnya ya terserah sih mau di berapa. Nanti C dan B ini kan nanti akan mencari keseimbangan. Nanti C dan B akan sama. A dan C juga akan setimbang, mencari keseimbangan. Nanti A dan C juga akan sama. Karena A sama dengan C dan temperatur dari B sama dengan C, maka temperatur A sama dengan temperatur B. Seperti itu. Bayangkan lagi seperti ini. Ini adalah D. D adalah udara dari ruangan misalnya. A adalah kursi kayu. B adalah kursi aluminium misalnya. Kalau A dan D, A dan udara sekitar itu dia sama, karena pasti itu akan ya benda akan menyimbangkan diri, suhunya itu akan sama. Seperti kita masak apapun, kita manasin apapun. Kalau kita biarkan saja, walaupun kita tidak kipasi, tidak kita dinginkan, pasti dia akan lama-lama dingin, akan menjadi setimbang dengan suhu ruangan. Kalau A tadi kan kursi kayu ya, kursi aluminium lah, kursi aluminium. Aluminium itu sama dengan suhu udara, maka dan kursi kayunya juga sama dengan suhu udara, ya berarti suhu dari kursi aluminium dan suhu dari kursi kayu itu sama. Sama. Itu adalah maksud dari thermal equilibrium tadi atau keseimbangan termal. Tapi apa yang membuat perasaan kita itu beda ketika megang kursinya? Ada namanya cepat rambat kalor. Jadi cepat pelepasan kalor. Kalor atau panas itu kan
dia melepas ya. Kenapa kok bisa benda mendingin atau benda panas tambah panas? Kenapa kok kita masak wajannya itu dari aluminium, bukan dari batu misalnya, atau mungkin dari kayu? Ya karena bukan aluminium saja sih, yang penting ya besi atau logam ya. Karena menghantarkan cepat dalam dia menghantarkan panasnya itu tinggi, seperti itu. Misalnya laptop yang saya pegang ini, itu kan dia dari logam yang kalau kita pegang itu dingin. Ya untuk apa? Agar panas dari laptop kita itu dia cepat dilepas. Ketika kita memegang aluminium, aluminium itu memiliki cepat rambat kalor yang lebih besar daripada kayu. Maka kalor yang ada di tangan kita kan panas, tubuh kita kan panas. Itu melepasnya itu cepat. Hilangnya cepat. Makanya kita merasakan sensasi dingin. Tapi kalau di kayu itu dia cepat pelepasannya itu lebih ya kurang dari aluminium. Makanya rasanya itu lebih tidak dingin, ya, relatif lebih panas dari aluminium. Nah, itu makanya kenapa kita merasakan sensasi yang berbeda, padahal sebenarnya kalau kita pakai termogan, ya kita pokoknya ukur suhunya itu sama persis, tapi perasaannya kita itu berbeda. Ya karena perbedaan pelepasan cepat pelepasan kalor tadi. Di sini dibahas kalau kita memanaskan suatu benda, misalnya di sini air, memanaskan air dalam skala atom itu nanti atomnya itu dia bergetar cepat sekali, dia bergerak secara cepat. Dan ada humor sains bahwa termometer adalah speedometer tapi untuk atom. Di sini di paragraf ini dijelaskan bahwa gambar 10.2 itu kan dia mengukur air yang mendidih. Ketika air dididihkan, maka si molekul dari air ini dia akan bergerak cepat dan dia nabrak. Ini airnya di sini gimana sih? Nah, molekul dari air dia bergerak dengan cepat karena airnya dia itu panas. Tabrakan antara termometer dan si atom ini, molekulnya ini, itu nanti mengakibatkan perpindahan energi dari airnya ke termometer. Yang diukur termometer itu adalah dia sendiri. Gimana sih? Mana tadi? Nah, ini. Jadi, termometernya itu dia bukan menunjukkan kalau yang paragraf sebelumnya ini pasien. Bukan menunjukkan suhu dari yang diukur, tapi suhunya dia sendiri. Jadi, si termometer ini tidak menunjukkan suhu dari temperatur dari pasien. Dia menunjukkan suhunya sendiri karena ketika molekulnya itu dia tabrakan dengan termometernya dan terjadi perpindahan energi, nanti dia akan suhunya naik dan temperatur dari termometernya naik dan dia mengukur dirinya sendiri seperti itu. Terus di sini ada apa? Di sini ada temperatur dan internal energi atau energi dalam. Energi dalam adalah total energi dari semua partikel. Kalau temperatur adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata dari energi masing-masing individu partikel. Maksudnya apa? Jadi satu wadah, satu bathtub air yang suhunya 50 derajat Celcius memiliki energi internal lebih besar dari segelas air
pada temperatur yang sama. Tapi jadi energi dalam itu adalah total energi yang dimiliki dari masing-masing partikel. Kalau temperatur itu adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata dari masing-masing partikel. Jadi misalnya di sini itu diibaratkan misalnya kita punya satu kolam air misalnya yang suhunya 50 derajat Celcius, itu dia memiliki energi dalam yang lebih besar daripada misalnya kita punya segelas air yang suhunya 50 derajat juga. Tapi kalau energi kinetik rata-ratanya itu dia sama antara sebak air tadi dengan segelas air. Karena kalau energi kinetik rata-ratanya itu dia bergantung dari temperaturnya. Karena temperaturnya sama berarti nanti energi kinetik rata-ratanya dari tiap molekulnya itu sama. Gimana? Saya juga baru baca soalnya karena saya tadi salah baca. Jadi kalau saya agak lambat memahaminya juga, jadi tolong dimaafkan. Gimana teman-teman, ada yang tanyakan belum? Kak, saya ingin bertanya, Kak. Oh, silakan. Berarti kalau internal energi itu tergantung volume bendanya juga ya, Kak? Atau gimana? Ya, berarti tergantung banyak partikelnya kan. Ini kan di sini yang sepaham saya, kalau salah bisa dibenarkan. Energi dalam itu adalah total dari energi semua partikel. Tapi kalau temperatur itu adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata individual dari partikel. Di sini kan dia diibaratkan, jadi kalau ada sebuah bak air yang suhunya 50 derajat Celcius, dia itu memiliki energi dalam lebih besar daripada segelas air pada temperatur yang sama. Tapi dalam level individual molekulnya, kalau kita ambil satu, antara segelas air tadi dan juga satu bak air itu dia sama. Karena ya itu tadi, dia bergantung pada temperatur dan temperaturnya sama. Ya berarti betul, bergantung volume juga. Karena semakin banyak volume, semakin banyak molekul. Ya. Check that you have understood the difference between internal energy and temperature. Silakan teman-teman. Ditanyakan? Ada yang tanyakan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi saya baca-baca sebentar. Skala Celcius. Galileo itu diberikan kredit penghargaan, bukan kredit itu apa? Dinisbahkan kepada Galileo tentang dia itu membagi skala termometer pada 1593. Terus di sini Galileo itu dia tahu bahwa udara itu dia volumenya bertambah besar saat temperaturnya dia dinaikkan. Liquid in gas, liquid in glass. Termometer yang sekarang itu kan termometer yang
di dalam kaca itu ada cairan. Itu dia pakai merkuri atau alkohol dan dia bukan udara. Galileo dulu dia pakai udara. Dan merkuri ini dan juga alkohol itu dia sama, dia memiliki titik didih yang rendah. Kalau titik didihnya itu rendah, kan dia mudah mendidih dan mudah memuai. Dengan kenaikan suhu yang sedikit, cairan dalam termometer itu dia memuainya banyak. Nah, makanya yang dipakai adalah merkuri dan juga alkohol di sini. Itu. Sebenarnya ada beberapa kekurangan sih. Saya lupa tapi apa. Ada yang dia titik didihnya terlalu rendah, ada yang titik didihnya dia itu terlalu tinggi. Kalau titik didihnya terlalu rendah, itu bagus untuk mengukur suhu yang rendah. Sampai ketelitiannya itu bagus. Tapi kalau suhunya mulai terlalu tinggi, itu nanti dia pengukurannya kurang bagus. Dan juga sebaliknya, kalau substansi atau cairan yang ada dalam termometer kita itu dia mendidihnya terlalu tinggi, nanti untuk pengukuran yang ya di dekat titik 0 derajat itu 0 derajat Celcius itu dia kurang bagus. Ada orang namanya Anders Celsius. Dia bekerja di Swedia dan dia membuat termometer yang lebih bagus dari Galileo. Saya baru pertama kali baca, jadi saya terjemahkan sedikit-sedikit. Dia punya sebuah volume merkuri yang dia itu dimasukkan dalam sebuah kaca. Kacanya itu pipa, tapi pipanya kapiler. Pipa kapiler itu adalah pipa yang diameternya itu kecil, teman-teman. Ya, seperti termometer yang sekarang teman-teman lihat ini. Sebenarnya ada di sini termometer. Jadi, caranya itu jadi paragraf ini tuh dia dijelaskan dengan gambar ini. Kalibrasi dari termometer. Pertama, sebuah kaca yang tertutup itu dia diberi merkuri. Setelah itu dia dicelupkan ke dalam es yang meleleh. Ketika dia pada titik yang paling kecilnya, paling bawah, itu nanti kita tandai. Mungkin kita beri spidol misalnya. Terus, ya berarti kita tandai itu 0 derajat Celcius. Lalu kita masukkan termometer kita lagi ke dalam air yang mendidih. Air mendidih di pucuknya kan dia nanti kan memuai dan dia di pemuaian maksimumnya itu nanti kita juga tandai 100 derajat Celcius. Nanti antara rentang 0 sampai 100 derajat Celcius itu kita beri skala, entah itu 1 derajat atau mungkin 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, seperti itu. Jadi proses itu tadi yang di sini jelaskan itu adalah yang tadi, yang kita baru saja omongkan. Jadi letakkan termometer yang belum ditandai pada gelas beker yang mengandung es yang mencair. Saat pembacaan dimulai, tandai skalanya menggunakan berarti pita perekat untuk mengindikasikan posisi 0 derajat. Dimasukkan 0-nya kita tahu, paling bawahnya itu kita tandai. Tandainya pakai apa? Terserah. Di sini pakai pita perekat. Lalu letakkan termometer pada gelas beker yang mengandung air mendidih. Saat pembacaannya dilakukan, tandai skala menggunakan pita perekat untuk mengindikasikan posisi 100 derajat Celcius. Setelah termometernya kering, ukur jarak antara 0 sampai 100 derajat. Kan tadi kita sudah punya sebentar. Saya kembali. Sini ada termometer. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, ini. Di bawahnya ini adalah sebuah substansi cairan yang dia itu, nah saya
Nah, yang dia bisa memuai. Kalau kita baca di sini, saya turunkan lagi. Nah, suhu ruangan di sini adalah 23 kayaknya. Itu. Kalau kita taruh ini dalam kulkas misalnya, nanti kan kalau benda dipanaskan dia memuai, kalau benda didinginkan dia bisa menyusut. Nanti dia menyusut sampai ke 0 derajat. 0 derajat mana? Oh ya, ini 0 derajat. 0 derajat di sini. Yang dimaksud kalibrasi di sini tuh seperti itu. Nanti kita taruh di es, nanti kan dia merah-merahnya dia turun sampai ke 0 derajat. Setelah itu kita tandai di sini 0 derajat seperti itu. Lalu nanti kita masukkan pada apa ya, air mendidih. Nanti kan merah-merahnya ini itu dia nanti akan naik sampai ke di sini. Ini termometernya rusak. Saya sudah pernah coba cek. 100. Nah, di sini. 100. Nanti kita tandai. Seret gitu. Terus jarak antara 0 oh, bisa hilang ya. Benar. Bisa hilang. Nah, jarak antara 0 sampai 100 itu nanti kita ukur berapa ukurannya. Terus nanti kita bagi dengan 10. Di sini ada nanti 10 dari 0, 10, 20 sampai 100 derajat. Lalu letakkan pada skala termometer, dari skalanya baca ukuran temperatur kita. Letakkan termometer pada wadah. Oh, ini adalah praktikum. Ya, seperti itu. So, teman-teman, bermain dengan termometer. Sebenarnya di rumah ini tuh ada 2, tapi yang satu saya nggak tahu yang mana. Dan ini termometer rusak. Bisa dilihat kenapa rusak, itu gini. Di sini itu ada cairan yang dia nempel stuck di sini. Nanti kan pembacaannya tidak akuratnya. Dan merah-merah ini itu dia ya garis sih, dia garis, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat itu dia tapi memang pipa yang diameternya sangat kecil sekali. Dan kalau termometernya bagus, kalau dipegang tangan itu bisa kita lihat pergerakan dari cairannya. Dan itu seru, saya pernah coba. Ya, tuh. Ada yang tanyakan teman-teman? Silakan teman-teman. Baik, kita lanjut pada mendesain termometer. Tadi saya baca juga. Merkuri yang ada di dalam kaca ini dan juga bisa jadi alkohol. Termometer digunakan dalam berbagai situasi dan mereka memiliki jarak atraktif. Oh, kenapa merkuri dan alkohol digunakan? Mereka memiliki beberapa alasan. Pertama, merkuri dia itu kalau dipanaskan pada suhu yang stabil, dia itu memuai. Merkuri memuai pada ketika dia dipanaskan pada suhu yang stabil, yang artinya, oh ya. Maksudnya gini. Jadi pemuaiannya itu dia linear. Pemuaian dari si merkuri dia linear. Ketika dia dipanaskan misalnya 10 derajat, misalnya memuai 5. Dipanaskan 20 derajat, dia mulainya 10. Jadi dia linear. Ada substansi yang dia itu memuainya dia tidak linear. Misalnya ketika dia dipanaskan 10, memuainya 5. Dipanaskan 20, memuainya 100 misalnya. Itu kan dia tidak linear. Jadi karena dia itu stabil ketika pemuaiannya, ketika diberi panas, pemuaiannya itu stabil dan dia linear. Makanya
skala yang di sini itu dia evenly spaced itu jarak antar skalanya itu sama, tidak perlu dibuat logaritma atau kuadrat ya. Misalnya di sini 1, 3, ya bukan. 1, 4, 9, 3, 6 itu nggak perlu. Makanya dia dipilih seperti itu karena semuanya linear. Terus termometer dia bisa dibuat sensitif dengan membuat pipanya ini dia itu narrow, sempit. Sempit. Ketika dia dipanaskan, pipanya sempit kan dia kelihatannya banyak ya. Tapi kalau pipanya gede, dipanaskan dia tidak kelihatan. Seperti ini teman-teman. Kalau kita di laut, nggak perlu kita di laut sih. Kalau kita memikirkan tentang laut, itu kan dia kan panasnya kan dipanasi matahari ya. Kan dia panas, pasti dia memuai. Tapi pemuaiannya tidak kelihatan karena permukaannya itu lebar. Termometer, sebentar dia di bumi. Nah, harus di depan muka saya. Termometer, dia kelihatan memuai, kelihatan banyak. Itu karena permukaannya dibuat kecil dengan memperkecil dari pipanya ini. Atau di sini itu disebut making the tube up which mercury expand very narrow. Kalau di klinik yang digunakan dokter, merkuri dia naik beberapa milimeter. Di sini tulisannya beberapa milimeter, bukan 1 milimeter. Beberapa milimeter setiap kenaikan 1 derajat Celcius temperatur. Termometer yang menggunakan merkuri memiliki jangkauan yang cukup lebar karena merkuri dia meleleh pada negatif 39 derajat Celcius dan karena merkuri itu dia bentuknya cairan di antara negatif 39 derajat Celcius dan 350 derajat Celcius. Beberapa oven lokal memiliki termometer merkuri yang dapat membaca sampai 250 derajat Celcius. Masalah dari termometer merkuri adalah dia itu harus dibaca dengan menggunakan mata. Sebenarnya semuanya harus dibaca dengan menggunakan mata sih. Iya nggak sih? Dan alternatifnya itu adalah menggunakan termometer elektronik. Beberapa dari ini menggunakan thermistors, yang mana adalah resistor yang tahan terhadap perubahan dari terhadap jumlah yang banyak dari temperatur yang sempit. Ya, intinya kelemahannya dari termometer merkuri ini atau termometer alkohol itu dia harus dibaca manual, dibaca dengan menggunakan mata. Maksudnya misalnya ini saya baca lagi 20 berapa itu? Ya, 24 derajat Celcius. Kan pertama mata semua orang tidak sejeli kita misalnya, atau mungkin kita salah baca, atau mungkin memang skala termometernya terlalu kecil untuk kita lihat, itu kan jadi masalah. Makanya yang lebih bagus yang kita tidak perlu baca adalah termometer yang elektrik, yang termogan, yang biasanya kita beep itu kan ada tulisannya, atau mungkin termometer yang memang disentuhkan langsung tapi ada pembacaan tulisannya langsung. Itu kan lebih meminimalkan kesalahan kalau kita pakai termometer ini. Ini ada pertanyaan. Dua ember isinya air 30 derajat Celcius. Salah satunya berisi 1 kilo air dan yang lainnya berisi 2 kilo air. Nyatakan dan jelaskan kuantitas berikut, apakah dia sama atau berbeda untuk air pada kedua ember.
Pertama, apakah energi dalamnya sama? Gimana? Silakan jawab di kolom komentar. Kolom komentar, chat, kolom chat. Ini sekarang jadi YouTube. Ayo. Saya sambil buka kolom komentar. Kolom chat. Yuk. Yang A, apakah energi dalamnya sama? Nih ya, saya perbesar. Ayo. Ini saya sambil buka kolom chat ini. Jangan-jangan nggak ada yang ngechat. Different. Beda. Langsung aja, nggak apa-apa. Everyone aja nggak apa-apa. Nah, tapi di sini udah ada Aksa, udah ada Ibnu Teguh. Kita bahas yang B dulu, yang A dulu. Yang A dulu. Ini ada yang jawab ini, semangat sekali. Gimana teman-teman yang lain? Ayo silakan. Saya ini sambil buka kolom chat. Aksa, ada Ibnu Teguh menjawab beda. Ya, energi dalam tadi sudah ditanyakan dengan sama sebentar. Tadi Ibnu Teguh ya, bahwa dia juga bergantung dengan volume. Sebenarnya banyak sih, dengan banyaknya molekul. Tapi kan tadi kalau volumenya banyak, pasti molekulnya juga banyak. Kalau molekulnya banyak, volumenya banyak, ya masanya banyak juga. Berarti yang pertama, internal energi atau energi dalamnya dia beda, betul. Yang kedua, temperaturnya. Ayo. Everyone to everyone. Yuk. Ada yang menjawab? Sudah ada yang menjawab? Sip. Same. Udah ada Aksa, ada Ibnu. Loh, Fatir kemana ini? Keyboardnya tidak responding atau gimana? Ya, sama. Temperaturnya sama karena sama-sama 30 derajat ya. Selanjutnya, average energy of a molecule. Sama atau berbeda? Ayo. Silakan. Different, oke. Yang lain, silakan. Ayo, kita tunggu. Silakan. Harusnya ini ada alasannya juga ya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya jawab aja dulu. Silakan. Gimana? Dia temperaturnya, bukan temperatur, average energy of molekulnya adalah sama. Karena kan, average energy of a molecule. Sebentar, kita harus cek. Karena tadi itu adalah average kinetic energy of a molecule. Di sini. Ini kan. Kan kita diberi 2 buah kata kunci, sebentar ada chat. Same, oke. Temperatur, internal energi total, dan juga temperatur. Temperatur adalah ukuran dari rata-rata energi kinetik dari masing-masing partikel. Jadi kalau temperaturnya sama berarti energi kinetiknya, rata-rata energi kinetiknya sama. Saya nggak tahu apakah ini dia energi kinetik atau average energi apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita merujuk pada rata-rata energi kinetik berarti dia adalah sama. Yang 10.2. Nah, ini lebih berpikir ya. Apa 2 titik acuan dari skala Celcius? Termometer kan ada yang kita bahas tadi, Celcius kan. Kan ada 2 titik acuan, 0 dan 100. Itu titik acuannya dia berdasarkan apa, teman-teman?
Ibu silakan. Saya buka chat. Berdasarkan apa? Tuh, Fatir kemana ini? Biasanya Fatir yang paling itu. Teman-teman yang lain, silakan. Ada Bahresh, Abdul Ghafur, Zaidan, Ahmad Muhsan Nafi. Silakan, silakan. Saya lagi nyimak. Pusing. Oke, siap, siap. Gimana? Belum ada yang jawab? Tuh, padahal nggak ada opsi itu menyerah. Ada yang masuk chat lagi. Titik beku air murni, titik didih air mie. Betul. Sangat betul sekali. Terima kasih Ibnu Teguh. Dan saya sangat sukanya ada kata-kata air murni ya, air murni. Karena memang betul sekali air yang tidak murni itu titik bekunya dia bisa berubah. Dan titik didihnya dia juga bisa berubah. Misalnya titik didih dan titik beku air laut yang ada garamnya dan ada hal-hal lain di dalamnya itu dia berbeda dengan sebentar saya copy jawabannya. Dengan air murni atau air biasa. Nah, ini adalah jawaban dari Ibnu Teguh tadi lewat chat. 0 dia titik beku air murni, 100 titik di air murni. Seperti itu. Sangat tepat sekali. Terima kasih. Yang ke 10.3, tuliskan langkah demi langkah instruksi untuk mengkalibrasi termometer menggunakan skala Celcius. Sederhana sebenarnya. Kita masukkan ke air dingin, dia turun di mana kita tandai, kita masukkan ke air panas, dia naik sampai kemana kita tandai. Setelah itu yang bawah kita tandai 0, yang atas kita tandai dengan 100. Dan nanti kita antara 0 dan 100 itu kita bagi-bagi dengan skala-skala yang kita mau, teman-teman. Ya, seperti itu. Sepertinya cukup, kita cukupkan untuk hari ini. Ada pertanyaan, teman-teman?